You Raise Me Up. Ini kita udah teman-teman kita yang baru, ada Maria Francisca, ada Justin Maria Wayuni. Mbak Yani. Oke, ada Daniel apa nih? Tadi April tadi yang bilang Om Ansel senyumnya selalu menenangkan hati. You Raise Me Up. Jadi mau ngomong apa? Ya, lagu ini kenapa sih selalu kalau dengar lagu ini selalu saya sih pribadi seneng banget. Karena ya you bagi saya you itu Tuhan, Yesus. Jadi You Raise Me Up selalu ketika saya down pasti dengar lagu ini saya punya satu kekuatan untuk hello, you are not alone gitu kan. Lu nggak sendiri dan itu dia memberikan kekuatan untuk stand up again gitu. Dan terutama di masa seperti ini lagu itu pengaruhnya besar sekali. Oke, jadi menguatkan. Kita kembali ke lihat nggak sih nanya gue? Iya. Nanya cuma sepotong. Ya mungkin jangan terlalu panjang lebar gitu loh. Udah pas, udah bagus banget. Orang Om Ansel aja dengerin. Oke, balik ke Om Ansel. Selamat malam Om Ansel. Jadi Om Ansel bisa ceritakan Om Ansel punya pengalaman rohani itu? Thank you, Boy. Kalau ceritanya jadi panjang ya, mungkin aku simpelin aja ya, satu sinopsis kesimpulan. Jadi dulu mungkin aku ada di dunia juga nggak tahu. Gue lahir juga gue nggak tahu, gue nggak mau juga. Gue mau juga gue nggak tahu. Tahu-tahu gue ada. Sampai gue dikenalin Tuhan sama orang tua gue juga nggak tahu. Itu mereka juga nggak tahu ngenalin Tuhan. Nggak tahu, dia juga denger-denger gitu. Dan akhirnya dengan sebuah perjalanan yang cuman mendengar, dengar cerita, seakan-akan katanya, dan segala-galanya lah. Ya, kita nggak pernah, kayak kita lihat kan, David Foster keren loh. Iya, kita cari videonya, jelas kita lihat. Ada. Kalau ini kita bingung cari Tuhan. Dan gue mungkin jadi sosok yang seperti itu. Gue cuma tahu bahwa ada Tuhan. Gue cuma dengar. Nggak tahu. Gue beragama apa enggak, gue juga nggak tahu. Yang penting gue berjalan hidup dan gue seakan-akan nggak ada Tuhan. Kalau katanya Tuhan yang mematikan, gue juga nggak percaya. Karena saat itu, keadaan itu, kalau gue mau mati, ya mati aja, bukan kehendak Tuhan. Gue nyari duit, apa urusan sama Tuhan? Gue yang usaha. Nggak ada campur tangan dia juga. Gue pikir, huyo gitu. Ini satu proses kesimpulan kehidupan gue dulu seperti itu. Yang gue, siapa lu? Lu nggak ikut campur sama gue. Itu loh. Ketika gue mendengar, gue mulai mungkin diperdengarkan lagi sesama orang-orang yang mungkin sudah melihat atau sudah ngalamin satu proses perjalanan. Dan gue diperdengarkan. Cuman sebatas dengar dulu, belum lihat. Gue mulai dengar, gue mulai dengeran. Tapi gue yakin, ketika gue panggil, dia jauh banget, Boy. Karena tinggi banget. Dan gue rendah banget. Dan ketika gue panggil, gue minta tolong, gue bilang, ayo dong buktiin. Lu buat sesuatu buat gue. Supaya gue tahu lu Tuhan. Gak juga ketinggian mungkin ya, Boy. Dan gue terlalu rendah. Dan akhirnya, di dalam keadaan seperti itu, gue mulai meragukan lagi. Bahwa sebenarnya Tuhan itu gak ada. Nah, ketika suatu saat gue ngalamin satu fase, di mana teman-teman gue ninggalin gue, di mana saudara-saudara gue ninggalin gue, di mana bahkan musuh-musuh gue juga, nggak usah dihitung ya. Dan gue sendiri yang seperti kamu bilang tadi, Hani,
Dan ketika gue sendiri, dan gue butuh sahabat, gue kehilangan semuanya. Gue hilang semua, gue kehilangan. Sampai gitar yang gue pegang aja jadi nggak enak, jadi seakan-akan nggak nggak ada pengaruhnya buat gue. Dan gue butuh seorang. Nah itu dia muncul sebagai seorang sahabat. Gue merasakan Tuhan itu sebagai sahabat. Jadi gue mungkin kata orang lu harus banyak berdoa. Kalau gue lebih suka gue banyak berbicara sama dia. Segala hal setiap saat. Gue nggak harus duduk berdoa karena yang seperti gue bilang sama lu boy kemarin. Gue banyak berdoa juga, Tuhan tetap gak sayang sama lu. Lu banyak gereja tiap hari, banyak ke musola, banyak sholat, Tuhan gak sayang sama lu juga, gak tambah sayang. Kenapa? Gue ngelewatin itu, dan ketika gue sadar, ternyata ada agama kek, nggak ada sembahyang kek, nggak ada doa, nggak ada gereja, Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan sudah mendahului kita dan sangat sayang sama kita. Kalau kita sering berdoa, kalau kita sering, kita yang jadi tambah sayang sama Tuhan. Bukan Tuhan tambah sayang sama kita. Dia sudah mendahului. Dia sudah memberikan segala sesuatu yang lebih sayang dari kita, sudah terdahulu. Ketika kita mulai sering, kita yang jadi tambah sayang sama dia. Nah, itu yang gue rasain. Jadi gue bukan seperti menyembah, atau gue seperti jadi, wah dia sosok yang harus ditakuti. Enggak. Jadi gue sosok yang memang, lu sahabat gue. Gitu. Dan gue komitmen, gue gak akan kecewain lu. Gue gak akan tipu lu. Gitu. Nah, bagian-bagian sederhana aja, sampai gue bilang sama istri gue, sama anak-anak gue, bahwa, lu tahu gak, hampir 20 tahun, gue yang cari duit, gue yang ngempanin lu, gue yang ngasih makan lu. Nah, ini gue mau show ini. Gue punya sahabat yang akan ngejamin semua hidup lu. Lu nggak perlu lu masuk Kristen atau apa, enggak. Lu cukup kenal aja. Lu cukup kenal aja. Dia sahabat gue nih. Dan akhirnya gue berhenti kerja, boy. 4 tahun, 5 tahun gue nggak kerja. Gue buktiin sama anak-anak bini gue. Dan gue nggak mau cari duit. Dalam keadaan seperti itu, gue bener-bener gue udah nggak lihat duit, gue udah nggak tahu duit, semua HP gue buang. Dan ketika itu istri gue baru tahu, Bo. Bayangin gue harus hidup kontrak, gue harus bayar anak sekolah, semuanya bisa teratasi. Jadi ketika kita kenal Tuhan, sebenarnya kita sudah mendahului kesuksesan, kita sudah mendahului keselamatan. Yang kata orang Kristen bilang kita selamat, enggak, kita sudah mendahului itu semua. Kita sudah melewati. Kita sudah ada di, bahkan kalau paradise kita sudah lewat. Nggak tahu orang yang merasa, ya, yang aku pernah bilang sama Boy, hidupku sekarang tidak ada masalah. Nggak tahu. Tidak ada masalah. Sampai pandemi aku tidak tahu, aku tidak pernah ngasih uang sama istriku, tapi aku tetap makan. Aku tidak cari uang. Demi Tuhan. Tuhan ada di sini. Dia ada, dia nonton kita, honey boy. Dia ada di sini, aku tahu. Amin. Ya, dia ada di sini. Dan akan terjadi perubahan esok, lusa. Coba aja. Kau tahu. Aku bilang, Tuhan, gua nggak tahu malam ini. Tapi kau tahu. Bahwa acara ini. Nggak ada rencana, nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan udah taruh ini jadi satu hal yang harus kalian lewati. Karena dia mau berbuat. Karena dia mau membuktikan bahwa apa yang kamu buat tidak ada yang sia-sia. Amin. Jadi aku tahu, Bo, perjalananku sampai aku mengenal. Mungkin dulu aku menyembah Tuhan. Mungkin dulu aku takut sama Tuhan. Tapi ditakut-takuti. Itu sama orang-orang tuaku. Aku tidak gereja, aku dimarahi. Jadi korban yang ditakut-takuti karena sosok dan Tuhan jadi momok. Dan ketika aku mulai melewati proses, Tuhan jadi sahabat. Tidak terlalu tinggi. Dia jadi sahabat. Tadi Hani bilang bahwa ketika aku mendengar lagu ini, aku jadi kuat, aku jadi ini. Memang, karena dia ada di situ.
pujian adalah tempatnya. Itu bukan maaf, bukan rumah ibadah, bukan rumah ini, bukan. Dia ada di atas pujian. Pujian, kita tahu ketika aku memuji Boy dengan pekerjaannya malam ini, aku yakin ada Tuhan di antara Boy sama aku. Aku puji acara ini, aku minta diberkati, aku yakin. Kita bertiga di tengah, ada Boy, ada Tuhan, ada Hani, ada aku. Nah, aku lebih suka dia jadi sahabat yang ada setiap saat. Sampai batas aku mengenal dia. Eta, sampai detik ini aku mulai punya kekuatan untuk mengenalkan dia juga kepada istriku, kepada anak-anakku. Karena apa? Aku sudah kenal. Aku sudah kenal Boy, rumahnya di Bogor, kesukaannya ini. Aku akan berani aku perkenalkan orang karena aku tidak improv. Boy seorang sosok vokalis yang melo, bisa juga antagonis dan segala hal. Aku lebih kenal. Dan perjalananku sampai detik ini, aku tahu dia mengenalku. Aku tahu kenal. Di mana dia akan kutemui. Luar biasa. Segitu, Boy. Bro, aja ya. ini bro ini kan pernah, Ansel ini pernah punya pengalaman, pernah mati dulu bro ya. Itu yang gue bilang. Kalau ceritanya terlalu panjang toh, makanya disimpulkan saja. Disimpulkan termasuk itu Boy. Itu sudah maksudnya kita simpulin. Jadi kalau yang nanti lebih spesifik lewatmu aja. Kita ke rumah atau kita konsultasi lebih dalam toh. Soalnya pasti gini, banyak yang mau dengar nih. Om Ansel, cerita sedikit aja pengalaman bro dulu tuh. Yang tabrakan itu. Dulu aku nggak percaya sama hal kematian, segala macam. Dan aku orang yang tadi aku bilang bahwa Tuhan nggak ada pengaruhnya dalam hidupku, nggak ada pengaruh. Jadi makin aku kenal Tuhan, makin aku berdosa, makin ke gereja, makin aku banyak berdusta. Nggak tahu itu jelas, nggak ngerti aku, nggak tahu itu hukum rimba atau gimana. Tapi ketika aku banyak mengenal dan banyak yang dirubah. Banyak yang dirubah. Bukan aku mengubah, banyak yang dia rubah. Sampai detik ini. Dalam pola bermain musik, dalam pola kehidupan, sampai dalam pola berbicara. Atau kematian dulu mungkin jadi satu hal yang menakutkan. Tapi saat ini aku mulai rindu kematian. Kematian jadi suatu hal yang dirindukan. Jujur, mungkin sertifikat terakhir ya. Aku tahu, aku hidup di bagian itu. Ya semua kita tunggu apapun. Mereka teriak-teriak pandemi, mereka takut untuk berbaris ke arah sana. Tapi kita jadi orang yang saat ini, malam ini, Tuhan buat, itu jadi satu kerinduan. Itu jadi satu kerinduan yang kita sudah tahu. Sebenarnya apa yang terjadi di keadaan itu. Itu yang Paulus bilang, bahwa itu keberuntungan. Seorang yang terberkati berkata, singkat, adalah satu hal yang beruntung. Kematian adalah suatu hal keuntungan. Gila. Kalimat ini gak bercanda. Paulus bukan nabi yang hebat juga. Dia manusia yang terbuat dari tanah. Sama kayak kita. Dia mengatakan sepenggal kalimat. Dan itu jadi satu pemikiran yang sampai saat ini kita duduk. Kenapa bisa jadi beruntung? Jujur aja kita malam ini kita juga takut. Kalau ditanya kita juga menghadapi hal itu. Kita takut. Kita takut jujur. Dan aku ekstrim, sudah mulai harus. Gue rindu. Gue harus rindu.
Gue nggak tahu. Gue harus rindu sama yang kayak gitu. Nah, dulu aku ngalamin itu. Jadi cerita aja sedikit, Bo. 2000 nganter jenazah, pulang jadi jenazah. Mungkin itu jadi satu hal yang mengerikan. Beritanya juga mengerikan. Apalagi ceritanya. Satu ambulan, banyak yang mati. Dan aku ada dalam keadaan ruang mayat, segala macam. Dan itu jadi satu hal yang menakutkan. Dan mengerikan. Sampai detik ini pun kalau aku cerita, itu kayaknya warning Tuhan terakhir. Yang begini, itu kematian yang bukan dari dia. Makanya aku nggak pernah expose. Karena sampai detik ini, ceritaku itu cerita yang sebenarnya bukan cerita Tuhan. Itu warning. Ketika aku ambil upah semua kejahatanku, ketika aku ambil upah semua apa yang aku buat, aku ada di situ. Itu warning. Itu upah. Tapi kalau kita lihat dari buku itu orang yang masuk ke lembah itu, detik ini juga kau bersamaku di Paradise, penjahat sebelah kanan tuh. Nggak ada tuh cerita-cerita yang berdarah, yang serem mengerikan apa segala macam. Detik ini juga kau berada di pangkuan Abraham, Lazarus semua orang kaya. Tidak ada cerita-cerita yang seperti ya, kalau mungkin saya ceritakan, kalian akan lebih serem. Akan mengerikan, nanti kita, Tapi sekali lagi, ketika kau mengenal Tuhan, ketika kau mengenal Allah, siapapun kalian, kematian sudah kalian lewati. Kehidupan baru sudah kalian raih. Sampai detik ini. Di buku itu selalu bilang, selamat datang Yerusalem baru. Aku bilang memboy malam ini, kamu sudah hidup di Yerusalem. Kamu sudah bisa cium tangan istrimu. Istrimu sudah bisa cium tangan suami, tanganmu juga. Jadi tidak ada satu hal, kendala, apa dan segala. Kalian sudah saling terbuka. Itu ciri orang yang ada di Yerusalem baru. Mungkin itu cuma bahasa simbol, tapi buat mereka yang di luar Kristen, saya percaya syakina mawada walilahi junusa walti wallahu aisyan hakim. Bahwa ketika dia terasa terhakimi, bahwa dia hidup di dunia, dia hidup dalam keadaan bahagia, damai, sejahtera. Dia juga sudah masuk dalam lingkarannya. Apapun itu, aku tahu. Bahwa yang Luar membuat biasa. hari ini sampai apa? Menyentuh banget ya. Iya. Gila, Om Ansel. Ya banyak. iya boy. Dulu gini boy, cuman hal kecil, mungkin. Kenapa? Gue masuk neraka. Gue pikir sampai umur gue sekarang ini, menjelang mendekati, gue pikir kenapa gue dulu bisa masuk neraka. Gue tahu gue di neraka, gue tahu, tapi gue nggak banyak cerita hal-hal yang mengerikan. Jadi Tuhan tidak disuruh kita cerita hal-hal yang mengerikan. Kita cuma mengkabarkan hal-hal berita sukacita. Mungkin dulu ada buku wartawan yang minta aku bikin buku segala macam, dan banyak segala 12 bahasa dari Amerika, semua mereka bilang untuk berkat. Aku bilang, bagaimana pengalaman matiku yang cuma 3 jam, 4 jam. Nabi 25 orang turun ke dunia aja manusia nggak taubat. Bagaimana ceritaku yang cuma 3 jam. Nggak juga jadi berkat. Nggak bisa nobatin orang juga. Tapi aku percaya ceritaku yang kecil, minim bisa nobatin istri anak-anakku aja. Oh, itu udah puji Tuhan. Itu udah haleluya buatku. Itu? Jadi kalau aku berpikir, mungkin malam ini ada yang mendengar. Mungkin ada yang mungkin tertarik. Aku tahu. Dia akan dibentuk juga seperti Tuhan ngebentuk aku. Sebagian dari perjalanan hidup, Tuhan mau kita masuk sama-sama sekeluarga.
Tuhan selalu berbicara konsep rumah tangga. Tuhan nggak berbicara individu. Makanya waktu itu kenapa aku dihidupkan lagi. Mungkin aku masuk neraka sendiri. Iblis marah. Dia maunya semua. Anakku, istriku juga masuk di bawah. Itu karena konsep sebelahan sama nih. Tukang curi itu, kalau dia selalu berbicara satu keluarga, yang itu juga satu keluarga. Jadi mungkin itu enggak memenuhi syarat juga. Akhirnya aku tahu bahwa Tuhan mau aku satu keluarga. Tapi cuman yang aku bilang, ada satu hal yang mungkin aku pesan dari aku bisa kasih pesan dari cerita itu, bahwa jangan bercanda sama hal yang namanya kematian. Itu bukan satu hal yang dianggap bisa bercanda. Karena di sana apinya abadi, di sana gelapnya 4 kali gelap. Ketika mata ditutup, gelap. Terus ditutup lagi sama peti, 2 gelap. Ditutup lagi sama tanah, 3 gelap. Terus sama satu kegelapan yang asli dari alam sana. Jadi di sana tidak ada setitik cahaya pun. Tidak ada setitik cahaya pun. Gelap 12 mil di bawah bumi. Dan itu nggak bercanda. Itu ada. Makanya di sini bukan butuh referensi klien, enggak. Di sini butuh penyelamat. Di sini butuh juru selamat. Cuma ada sosok penyelamat yang sanggup melewati keadaan ini. Karena nggak ada yang sanggup. Gelap, gelap, gelap. Cuma ada jerit, kertak gigi. Sisanya tidak ada. Dan satu bentuk perjalanan terputus. Itu antara perjalanan hidup dan perjalanan kematian jauh berbeda. Jauh banget. Makanya itu juga salah satu bagian dirubah. Ketika kita harus hidup dan dirubah keadaannya. Kita masih butuh makan, Hani. Di sana kita masih butuh makan, minum. Karena saat itu saya haus sekali. Ketika saya cari air, saya bingung. Saya cari air, saya bingung tangan saya di mana. Ketika ada yang memberi air, saya bingung mulut saya di mana. Saya tidak kenal diri saya, kan gila. Dan itu satu cerita yang buat saya sampai detik ini. Tuhan, jangan biarkan saya tidak mengenal mulut saya, tangan saya, kaki saya semua. Benar-benar jujur, saya tidak tahu di mana saya harus ambil gelas. Ketika saya bisa ambil, saya bingung. Mulut saya ada di mana. Mulut terlalu jahat mungkin ya. Saya tidak tahu. Dan itu pesan yang terakhir yang saya katakan juga sama istri anak saya, kalau nggak penting nggak usah ngomong. Bahasa udah terlalu banyak di atas muka bumi. Bahasa yang negatif aja kita tidak bisa kendalikan. Kita jangan ngeluarin lagi bahasa negatif, memperbanyak bahasa negatif untuk jadi perbendaharaan di luar sana. Bahkan dari sumber rumah kita juga, kita memberikan sampah yang di bagian itu. Makanya aku selalu katakan, di buku itu selalu berbicara kalimat hati-hati mulutmu dan segala hal. Dan ternyata memang, karena apa ya? Bayangin, aku cuman pikir bahwa Tuhan juga menggunakan lidahnya, bukan kuasanya yang hebat, tapi Tuhan menggunakan lidahnya. Lihat buka Injil pertama, ketika dia katakan, jadilah terang. Dia tidak simsalabim, boy. Tidak heads. Dia gunakan lidahnya. Jadilah terang. Terus kemudian dia lihat, dan dia bergumam. Oh, baik adanya. Oke, lihat. Ketika dia ucap, dan terjadi. Ketika terjadi dia lihat. Dan baik adanya. Tapi awalnya kalimat. Kenapa aku selalu bilang sama anak istri, kalau nggak penting, tidak menghasilkan sesuatu, kekuatan. Jangan bunyi. Gak usah segalanya.
Kalimat biar dia yang bunyiin. Makanya kadang ada orang selalu bilang, Tuhan sembuhkan aku. Dia tidak sembuh sakitnya. Tuhan tolong aku. Tidak. Karena kalimatnya beda. Ada di buku itu mengatakan, kenapa engkau lamban mendengar bahasaku? Bahasanya dia. Tidak, kita pakai bahasa kita. Itu kita banyak berdoa, Tuhan tolong, Tuhan terima kasih atas hari ini. Tuhan terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua ego kita. Tuhan, kau beri kami bayar rumah. Kau beri kami kesehatan hebat. Tidak perlu kau ucapkan, Tuhan kasih itu. Gratis. Banyak orang mengeluh, makanya banyak orang datang ke rumah. Aku bilang selalu, kenapa engkau selalu mengeluh hidup? Aku pengen ada seseorang yang datang kepadaku dan lu mengeluh tentang dosa lu. Aduh Tuhan, hidup gue bagaimana besok hari? Mati lu. Seumur hidup 70, lu mengeluh hidup. Kapan lu mengeluh dosa lu? Lu datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, gue pernah berbohong. Gue pernah berdusta. Gue pernah nyakitin seorang. Lu gak usah bayarin gue kontrak. Tapi lu tahu yang ini dan lu ampuni yang ini. Ini lebih besar dari semua yang gue minta. Ah, kadang di bagian-bagian hal ini. Itu, ketika kita sanggup melakukan ini. Karena aku merasa bahwa aku dirubah. Aku dirubah. Sampai malam ini. Aku tahu aku dirubah. Dari cara berbicara. Dari cara berpikir. Dari cara berbuat. Aku tahu. Bukan aku hidup. Harus kebingungan dengan hari Senin yang datang. Tapi hari Senin harus kebingungan. Karena aku masih hidup. Iya, bagaimana hari Senin? Kebingungan. Boy harus makan ayam. Semua Hani harus minum wine. Bagaimana caranya itu? Hari Senin kebingungan. Karena kita masih hidup. Atau? Jadi itu cerita tentang itu sampai saya detail dari kematian, saya perjalanan hidup sampai bagaimana Tuhan itu jadi ada beneran. Itu dia bukan story 2000 tahun yang enggak, dia ada di sini, dia ada di kita. Kau percaya boy? Katakan amin bahwa hari ini dia ada di sini. Amin. Siapapun yang mendengar hari ini. Betul? Karena kalian semua dari sana. Dan aku bilang hari ini, Bo, Tuhan ada di sini. Dan Tuhan akan mengambil beberapa orang untuk bercerita, jadi kesaksian yang lebih dari ceritaku. Amin nggak, Hani? Amin. Jadi dia tidak tinggi, tapi dia jadi sahabat. Dia jadi sahabat. Yang kalau dia tidak pernah membiarkan kita sendiri sebenarnya. Tidak perlu khawatir. Tidak pernah. Iya, karena kita pasti hidup. Tuhan kasih gratis. Ya. Betul? Hidup ini gratis ya. Berarti yang harus kita keluhkan adalah kenapa kita buat dosa itu. Jangan bicara kalau tidak menghasilkan kekuatan. Itu boy. Kadang Tuhan selalu bilang, Bo, kuduslah engkau. Nggak ada yang bisa kudus. Karena aku kudus. Iya. Mana bisa kita orang jadi kudus. Kadang kita punya cara. Ada beberapa orang-orang yang akhirnya berhasil. Dengan cara mengingat. Tuhan sosok yang mungkin. Dia juga lupa. Dia perlu diingatkan. Rahel. Rahel berdoa dan mengingatkan Tuhan. Tuhan, gue mau punya anak. Dan Tuhan kasih, oh ya gue lupa. Sarah 100 tahun. Dan Abraham mengingatkan Tuhan. Jadi kadang kita mengingatkan, Bo. Tuhan, lu harus ingat. Gue kecil. Tuhan, gue lemah. Tuhan, lu tahu gue. Jangan lu kasih gue yang bisa gue. Kalau jatuh, gue tahu lu bangunin. Kalau gue pergi tinggalin lu, yang gue repot. Ya kan? Karena gue kecil. Aku selalu ingati dia hari-hari.
hari ini banyak masalah yang mungkin jadi besar karena kebodohanku, yang mungkin jadi kecil karena hikmat yang kau berikan. Tapi sekali lagi, Amos Ansel Seda kecil. Itu kecil. Bahkan aku selalu bilang sama anak-anakku, mulai saat ini ketika aku mengenal Tuhan, berhentilah engkau memanggil aku Bapak. Berhentilah engkau untuk meminta tanggung jawab padaku. Karena aku tahu sebenarnya aku juga nggak ngerti aku bersama ibumu mau ngapain. Aku juga nggak tahu engkau nongol ada di aku juga bingung mau ngapain, mau bawa kemana lu. Jadi sampai detik ini anak-anakku manggil aku nama. Anak-anakku tidak manggil papa. Enggak. Aku bilang, jangan. Ada bapakmu yang hebat. Kalau kau minta apa, minta sama bapakmu yang hebat. Kalau aku jadi kacung di tengah rumah ini. Aku jadi pembantu. Tuhan taruh di mana berkat anakku yang nomor 1. Aku ambil. Mau itu di neraka lagi. Ambil. Gua ambil. Lu taruh dalam laut. Gua masuk. Jalin gua kacung yang hebat. Ya kan? Karena semua statusnya semua yang deket dia. Lu harus hebat melayani. Gak ada lu jadi pemimpin. Pelayan. Dan gue melayani. Dan gue bilang sama istri gue, kalau lu gak bisa hormati gue, belajar dulu sama sosok yang ngajarin bagaimana cara ngormatin. Karena penghormatan lu selama mulai nikah dari sejak ini, gak ada apa-apanya. Gak ada bentuknya. Gak ada buktinya. Lu masih banyak menyembunyikan hal-hal yang lu gak buka semuanya. Banyak di hati lu. Itu yang gue juga gak ngerti. Nah, itu perjalanan-perjalanan yang akhirnya bukan mempengaruhi keadaan religinya, tapi mempengaruhi pola kehidupan yang aku lewati. Proses hidup ini yang diubah sama Tuhan. Dan aku selalu bilang kalau tiap malam, pekerjaanku paling suka kalau jam 12. Aku tanya dia, hari ini adakah segala sesuatu yang menyakitimu? Aku minta maaf. Karena aku nggak tahu tuh. Supaya besok subuh kalau aku mati, tanganmu layak nganterin aku ke lubang. Jadi tidak ada kesel. Tuh. Jadi hal-hal kecil aja gue mulai lakukan. Cuman itu aja boy, dampaknya ya dari segala hal yang dirubah. Waduh, sampai malam ini gitu. Luar biasa, Om Ansel. Amin. Banyak. Ini ada David Milu, ada Marlina Nololang, ada Albertina, ada Agil Atos, ada Ilojer. Keren banget, kesaksiannya sangat sangat memberkati. Amin. Yonuba, Billy Prangga, Vincenzo. Inspirasi sangat istimewa. Dari kakak Indah M. Nur. Ada Bertopa. Ada Om Lori Gadijo. Ada Alberta. Ada Vicky. Ada Vicky Dimuheo. Luar biasa Om Ansel. Memang kalau mau dipikir-pikir, kadang-kadang betul juga ya. Kita ini kayak nongol saja di muka bumi ini. Kita nggak tahu kita mau ngapain. Iya Bu ya. Iya, kalau mau dipikir-pikir, kalau kita pikir ya tiba-tiba muncul aja. Ya benar juga kalau mau dipikir-pikir. Nah, kira-kira menurut Om Ansel punya pandangan tuh, sebenarnya kita hidup ini untuk apa sih sebenarnya? Coba kamu pegang tangan Hani. Kamu pegang tangan Hani telapaknya. Pegang ya, rasakan. Terasa tidak? Ada sesuatu yang bisa kamu rasa. Ada toh? Terasa. Ada yang kamu pegang. Sekarang lepas. Lepas. Coba bayangin. Ada satu rasa yang baru saja kamu bisa rasakan. Dan ada satu dalam hitungan detik kamu tidak merasakan. Padahal kamu pernah. Jadi kehidupan tuh seperti, ya gue berasa gue pernah hidup.
Seperti yang barusan tadi kita pegang. Kita pernah pegang api itu panas. Kita tahu. Tapi kita bukan bodoh untuk pegang terus api itu jadi panas. Tuhan bukan mau bikin kita umur pendek. Tuhan mau umur kita abadi. Tapi tahu tadi saat kita memegang api, Tuhan nggak mau kita terbakar di atas muka bumi ini. Karena muka bumi inilah tempat di mana buku itu omong. Bahwa semuanya akan jadi lautan api. Tuhan tahu, lo harus lewat kematian. Aku tahu, boy, bahwa hidup ini, kita hidup cuma disuruh tahu bahwa Tuhan punya janji. Lebihnya nggak ada. Tuhan punya janji. Dan kita tahu janji itu. Janji yang pasti. Amin. Kita cuma tahu. Luar Tuhan janji. Rumah tangga yang bahagia. Tuhan janji itu. Bayangin, kita cuma disuruh hidup. Kita cuma tahu untuk mendengar. Dia berjanji. Atau makanya ada orang bilang, Ansel, kenapa lu nggak bawa foto-foto istri anak lu di dompet? Gue bilang, kenapa harus gue bawa foto anak bini gue di dompet? Seperti orang-orang yang kalau kangen, oh enggak. Kenapa? Gue sudah terlalu kenal sama istri anak gue. Jadi gue nggak penting bawa fotonya. Gue udah kenal. Paham nggak perumpamaan gue ngomong nih, boy? Itu, ya. Kenapa lu nggak pakai tribut keilahian? Gue udah terlalu kenal. Sampai lu menghilangkan tradisi-tradisi religi. Enggak, gue udah terlalu kenal. Bukan gue sombong, bukan gue sok belagu, enggak. Yang barusan aku bilang. Aku mulai diperkenalkan sama kehidupan yang disembunyikan sama Tuhan. Aku mulai diperkenalkan sama penghasilan yang beda. Kita sama-sama menghasilkan 100.000, boy. Sama. Tapi beda. 100.000 itu yang Tuhan sembunyikan. Aduh. Itu bisa bingung. Kenapa dia bisa cukup sampai 1 bulan? Gitu. Itu. Yang 100.000 yang tadi lewat pikiran, sore so habis. Jadi kadang kita sadar, boy, Bo. Yang tadi boy bilang, Bo. Kenapa? Tuhan tahu manusia punya keterbatasan. Akhirnya lihat, kuasa dia yang hebat. Kalimat dia yang hebat. Dia bilang, jangan takut. Itu kalimat sangat mengerikan, boy. Kalau kita tahu kita jangan takut, kita jangan pernah bawa kalimat itu takut gak bayar rumah, takut gak bayar cicilan, takut mati. No, takut itu cuma takut buat dia. Tuhan gak suruh takut itu, terus takut lu kena pandemi, lu takut kena ini. No. Ada orang bilang kemarin, lu harus antri vaksin darah, suplemen darah orang yang terkena COVID. Gue bilang, gue udah tervaksin darah 2000 tahun yang lalu yang mengalir dari ujung Kalvari. Darah itu udah mengalir. Jadi gue nggak perlu vaksin. Gue nggak perlu rapid test. Gue nggak perlu swab. Nah ini bagian-bagian ketika kita mengenal. So, kita tahu sampai detik ini kita tahu janji dia. Iya dan amin. Iya dan amin. Udah nggak ada lagi. Makanya tiba-tiba ada begini nih. Di ujung pandemi. Semua sedunia teriak ekonomi. Semua teriak. Individu berteriak mati gue duit. Habis mati gue duit. Aduh, waduh. Kenapa ujungnya jadi dia yang muncul? Semua orang berteriak di ujung. Duit gue kemana? Mati gue. Kita mencernanya pakai hikmat. Bahwa dunia ini itu semuanya sudah sangat bersandar di kekuatan itu. Bukan kita nggak butuh. Kita bisa mengendalikan.
kita bukan terkendalikan sama keadaan yang situ. Boleh mau pandemi lockdown 7 tahun juga, kita tahu kita punya janji. Kita bukan punya duit, kita punya janji. Oke? Amin, Sama amin. Luar biasa, ya. Mansel. Amin, Om boy. Bas speechless Gue nih sampai kayaknya. gue nggak tahu gue mau ngomong apa lagi. Tapi yang pasti Dia begini. speechless dia. Kayak yang pasti sih. Gue tahu beliau nih kan kita Ya. banyak cerita. Kalau dia cerita lebih detail lagi tadi memang benar-benar. Tapi ada satu kalimat Nggak, yang dia bilang harus minar mati itu, adalah keuntungan tadi seperti kata Bro bilang Paulus. tadi. Ha, itu menurut gue memang ya memang harus begitu berpikirnya. Ya karena memang ujung-ujungnya ke situ kita. Nah, cuman cara berpikir kita bagaimana? Celakakah itu kematian itu atau keuntungan? Kalau keuntungan karena kita punya janji itu tadi. Iya. Makanya kan keyakinan atau faith. Jangan takut. Ya, jangan takut itu tadi dalam loh. Iya, Kalau yang kata-kata Om bilang tuh kalau lu ngomong jangan takut, ya berarti ya nggak usah perlu takut sama semua yang tadi itu kan. Iya, memang benar. Jangan takut. Kita cuma takut Tuhan aja. Begitu Makanya kan? kadang kita melatih lidah kita dengan bahasa-bahasa dia. Atau seperti hal-hal kecil. Kenapa Tuhan sembunyikan bahagia yang dikejar manusia nih bahagia? Dia ada di orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang baca sendiri tuh. Itu lihat tuh, ada 10 kalimat yang nggak ada di pikiran kita. Nggak ada yang berbahagia ATM 7 miliar, nggak ada. Cuma berbahagialah orang yang miskin hatinya, yang rendah hati, yang bisa melayani. Berbahagialah orang yang mengakui semua kesalahannya. Bayangin, ternyata bahagia disembunyikan Tuhan bukan di atas sana. Di segala sesuatu hal yang kita nggak pernah pikir. Pernah kedatangan seseorang. Itu bukan materi, bukan berupa bentuk pernah, Boy? Iya. Pernah, Boy? Satu kali kedatangan ibu gua. Ibu gua orang yang sangat mengandalkan gua karena gua anak pertama. Itu. Jadi selama gue hidup, ini bagian yang dirubah nih, Boy. Itu ada satu hal kesaksian yang gue buat sampai hal ini aja, padahal ini ekstrim buat gue. Tapi kenapa gue buat ini? Itu dari hasil diubah. Itu. Makanya kedatangan ibu gue, terus ada istri anak gue. Ibu gue datang, nangis. Kenapa, Ma? Listrik disegel. Udah 3 hari gelap. Hah? Kenapa, Ma? Ketahuan sama PLN nyolong. Jadi diputus disegel. Sekarang harus ada duit 3 juta. Kalau enggak, gelap. Boy, gue nggak tahu seketika, Boy. Gue nggak tahu itu. Itu ibu gue yang melahirin gue loh, Boy. Gue nggak tahu. Sampai istri gue kaget. Gue bilang sama ibu gue, Mama, gue malu punya mama tukang curi. Gue nggak sangka gue lahir dari rahim seorang perempuan pencuri. Gue pantas hidup gue seperti ini. Dan gue marah besar. Tidak ada uang. Mama pulang. Tuhan aja tidak tolong mama. Apalagi aku. Dan itu beneran. Istri gue sampai marah sama gue. Lu gak boleh gitu. Gue gak tahu. Nyokap gue buat satu hal dosa. Di sini makanya. Gue mulai diperkenalkan. Dirubah. Yang tadinya antara dosa dan masalah gue bingung bedainnya, Boy. Wah, yang Tuhan kerjain tuh masalah, Boy. Bukan dosa. Masalah. Banyakin. Akulah Allah yang menyelesaikan perkara. Bermasalahlah. Karena hidup itu masalah. Tapi jangan berdosa. Berdosa dia berdarah. Jangan. Jadi gue sama nyokap gue tahu. Ada 10 perintah Tuhan berdosa. Pencuri gue bilang. Pergi. Pergi. Gue bilang gue malu. Dan gue usir, Boy. Nyokap gue detik itu kaget. Lu tau gak? Detik itu juga nyokap gue langsung gue pikir tersinggung. Dia tobat, Boy. Sampai detik itu nyokap gue takut banget sama hal-hal yang Tuhan marah. Dan dia bilang sama adik-adik gue dibentak sama Tuhan bukan sama anak gue.
Jadi kadang Tuhan pakai kita ya. Ya itu yang gue bilang. Suatu hal yang ekstrim. Anak durhaka, gue nggak tahu. Gue udah ngelewatin itu semua. Artinya gini, gue nggak tahu. Tapi di depan nyokap gue juga, Tuhan kasih satu penglihatan. Ada pemain bass gue datang ke rumah. Gue nggak perlu sebut namanya. Malam itu juga melahirkan. Di situ ada saksi Eliezer kalau mungkin nonton malam ini. Ke rumah gue dan bilang, Bung, anakku nggak bisa ditebus malam ini. Kenapa? Tidak punya uang. Berapa? Dan aku tebus anaknya. Itu masalah. Itu masalah. Jadi kita harus bedain. Jangan simpen dosa dalam rumah. Masalah, oke. Dosa jangan. Yang mana, Sel? Kan udah dibocorin tuh. Cuman 10. Itu 10. Jangan. Masa 10 aja nggak bisa kan? Ya itu loh, Boy. Itu bagian yang mungkin kita kebingungan ya. Ini gue lagi sedang dapat apa? Kadang ada, aduh ini karena gue salah. Gue dihukum. Tidak. Karena gue gini. Gue jadi kena imbas gini. Bukan. Lu jatuh karena keinginan lu. Lu jatuh karena dicobai sama semua keinginan lu. Yang nggak deal sama Tuhan. Betul? Kadang gue bingung bangun pagi. Gue juga harus berdoa bagaimana, Boy. Ya, gue bingung. Gue sampai bilang hari ini gue nggak tahu Tuhan. Kalau terima kasih mulu, gue kayaknya malu deh siap saat terima kasih. Kan? Jadi gue pikir, aduh, dalam berbahasa yang seperti dia mau juga jadi susah. Akhirnya gue cuma bilang, gue nggak tahu Tuhan. Tapi gue tahu, hari ini nggak ada lu, gue mati. Hari ini gue nggak ada lu, gue nggak tahu. Cuman itu. Dan Tuhan bilang, gue sertai. Gue juga nggak mau bego. Gimana gue tahu cara lu nyertain gue? Seperti yang dia omong sama Yosua, gue kasih tanda. Gue akan kasih tanda di setiap waktu. Nah, tanda-tanda itu yang menyatakan bahwa konsep rumah tangga gue berubah. Oh iya, berubah. Nah, itu Boy. Wow, luar biasa Ansel. Ini sangat apa ya? Sangat menginspirasi gitu loh. Memang banyak hal. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita di dunia ini untuk begini atau begitu. Ternyata memang kita nggak tahu sebenarnya kita di dunia untuk apa nih. Kalau mau dipikir-pikir dari Ansel punya cerita tadi ya bukan mungkin kita nih sama Tuhan punya rencana buat kita masing-masing atau bagaimana menurut teman? Sangat. Setiap manusia. Kayak Boy kalau dibeliin mobil, dikasih hadiah mobil, pasti lengkap dari showroom yang udah digaransi mobil ini bisa dipakai 10 tahun. Doh? Tapi ketika dalam perawatan sudah bobrok atau sudah hancur tabrakan. Baru setahun. Berarti bukan salah showroomnya toh. Berarti salah kita, kecerobohan kita. Nah begitu juga Tuhan. Tuhan punya rencana kita hidup. Minim Boy, 50 tahun lebih. 50 tahun lebih itu udah bonus. 60, 70 itu udah bonus. Bayangin, kalau nggak sampai segitu usia, cuman satu, karena ada kecerobohan. Yang mungkin dulu gue juga hampir mati, toh paru-paru, mungkin kecerobohan kebodohan gue merusak dengan rokok. Ya sebenarnya itu ngerusak, gue tahu itu. Tapi gue rusak. Dan ketika gue masuk ruang ICU, gue tahu itu kecerobohan gue, bukan rencana Tuhan. Terus gue teriak, Tuhan, aduh ampun, gue gini-gini. Ya Tuhan cuma lihat, kok. Itu kan kebodohan lu. Itu isi bensin, jangan sama air. Mobil lu isi air. Jadi begitu. Nah ini bagian-bagian hal yang kadang rencana Tuhan tuh nggak sama jadinya. Kita ceroboh. Seperti gue kemarin sakit pinggang, gue bilang Tuhan, gue nggak tahu ini karena kebodohan gue, kecerobohan gue. Gue jarang minum air putih. Tapi gue tahu Tuhan.
Gue bisa dengan kuasa lu, dengan kasih lu yang hebat. Segelas ini bisa jadi nebus untuk 7 tahun yang gue nggak pernah minum air putih. Jadi cara kita melakukannya seperti itu. Jadi satu hal kecerobohan yang secara nggak langsung kita sudah akui bahwa kita ngancurin rencana dia semua. Dan rencana dia indah. Ini kayak gini Boy bahagia ya. Sekarang ini Boy ngerasain satu hal hidup Boy. Wah kalau udah kayak gini mati juga jangan deh Tuhan. Gue lagi enjoy banget hidup. Bayangin satu hal itu Boy ambil dalam keadaan duri yang berdarah. Bukan orang-orang yang duduk di gereja, duduk dengan tenang, ngambil hidup ini ya. Boy keluar dari duri dan semak-semak dan sekarang Boy dapat satu ketenangan. Itu kebahagiaan. Bayangin coba. Itu dari berapa persen rencana dia? Mungkin udah ada 70% yang dirusak tuh. Iya, betul. 30% sudah sebegini Boy. Kayak aku. Mungkin 20% ngerasain rencana Tuhan. Mungkin berharap sisanya setelah hidup dapat 1000%. Tapi 20% aja bahagia ini. Aduh, jangan ditukar sama yang apa-apa. Jangan ditukar sama yang apa-apa. Ya toh? Mahalnya kebahagiaan dan rencana yang kita udah raih. Walaupun cuma 10%. Cuman itu aja, Boy. Amin. Betul. Wow. Jadi tetap memang Tuhan punya rencana buat kita punya keberadaan di dunia. Cuman memang ada saat-saat kita tuh nggak sadar mungkin ya. Kita nggak sadar bahwa keberadaan kita buat apa. Ternyata rancanganku adalah damai sejahtera ya. Buat setiap anak manusia. Dia tidak pilih-pilih. Semua. Aku datang untuk seluruh bangsa. Aku Allah seluruh bangsa. Itu siapapun mereka. Luar biasa Om Ansel. Gila, keren. Terima kasih banget Om Ansel. Ini benar-benar satu cerita yang sangat mengubah. Gue juga rasa nih Sel. Gue juga rasa bahwa memang benar ya. Kita lebih banyak seperti Ansel bilang. Terima kasih Tuhan gue udah punya ini. Terima kasih. Tapi kita tidak pernah mempertanyakan dosa kita gitu ya. Ya. Tidak pernah membahas dosa gue yang 10 tahun lalu tolong. Tolong. Jangan pernah lu ingat lagi. Nah itu bagian-bagian itu yang kita terus sikat. Betul. Tapi yang pasti bro, ini bro punya kehadiran malam ini sangat ya memberkati menurut gue ya. Amin, menurut kita semua nih. Karena ada beberapa hal yang mungkin kita tahu tapi kita tidak pernah. Kita butuh diingatkan juga. Memang seperti tadi kan Tuhan selalu ingatkan kita juga harus ingatkan Tuhan. Kita merespon ya. Ya, dia tim. Amos 3 ayat 3. Itu lu harus butuh persetujuan. Berjalan ke 2 orang kalau tidak setuju. Gue suka ayat itu. Jadi gue harus buat persetujuan sama dia dulu. Hari ini apapun, gue mau makan. Gue harus buat persetujuan. Boleh nggak gue makan? Kalau nggak boleh, gue nggak makan. Lu kasih gue tanda, tiba-tiba lapar. Wah, ini tanda. Gue harus makan. Oh, berarti harus dalam kehidupannya harus ada persetujuan dalam segala hal. Oh iya dong. Itu deal. Kata kuncinya. Deal. Iya, itu dia. Gue suka. Makanya kalau lu suka, coba lu baca Amos 3 ayat 3. Maksudnya, gue tidak mengkristianikan ya, tapi panduan buku itu memang dia bilang, lu harus buat deal dulu sama gue. Ya segala hal. Tapi benar juga, Sel. Hidup ini adalah deal dalam segala hal memang. Deal. Iya, deal. Dalam segala hal. Entah dengan teman kita, pasangan kita, anak kita. Semua. Saudara kita, siapapun di luar. Semua. Pasti harus ada deal dulu baru bisa kita, kita bikin sesuatu. Bikin sesuatu. Wow, luar biasa ini. Ini poin banget. Ya, poinnya banyak ya yang kita dapat ya. Antara masalah dengan dosa itu beda. Masalah dan dosa. Dan kita hidup ini harus deal dalam segala hal. Satu tadi, lidah. Itu harus dijaga betul.
Itu betul. Terus pikiran, perkataan, perbuatan Itu selaras. selaras. Menjadikan Tuhan bukan dengan level yang tertinggi karena nanti ada jarak, tapi Sahabat. sahabat. Terus kemudian kalau Tuhan sayang, sudah dari dulu sayang. Dulu. Tapi bagaimana kita lebih menyayangi Tuhan? Itu kan Betul. intinya. Terus dan mati adalah keuntungan. mati adalah keuntungan. Itu kalau saya poin yang nggak usah takut gitu. Iya, jangan usah Itu takut aja. karena mati adalah Lu keuntungan. kalau sampai kematian yang paling lu takuti lu nggak takut, berarti lu nggak takut apapun. Itu kan? Itu sudah. Luar biasa. Nera, Om Ansel, terima kasih banget. Oke, Boy. Sharing yang luar biasa, ini luar yang biasa. sangat berkesan sekali. Terus Buat yang nonton juga ya, terima kasih Boy buat yang nonton, Tuhan berkati semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut bersama. Ceritanya dan semakin Om Ansel ini semakin kita semua diurapi. Amin. Dengan sharingnya Om Ansel ini kita mendapatkan sesuatu, mengetuk hati kita dan mengingatkan kita untuk hal-hal yang terlupakan. Ya, amin. Ya kan? Toh walaupun nantinya kita akan dilupakan. Walaupun kita akan dilupakan, kita akan terlupakan. Minimal yang sekarang kita masih hidup, kita harus saling mengingatkan dan deal dulu. Dan deal itu. Ya kan? Tadi kan sebelum ini kan kita deal dulu. Iya. Atau ada kata-kata ucapan sebelum terakhir, bro? Aku pergi, aku minta juga ada orang yang mungkin banyak membimbingku sampai aku masuk dalam hidup. Mungkin layak juga kau undang. Mungkin boleh. Banyak musisi kenal dia, Alpha the Pretas. Oh, gitaris blues. Boleh. Gue musik Bung Alpha ada Facebook kok? Ada Facebook? Ada. Oh enggak, dia enggak ada Facebook. Oke, nanti gue minta nomor telepon ya, bro. Oke. Wow, itu gue punya guru juga gila itu, bro. Itu aduh Tuhan ampun deh. Boy, jujur aja ini sebagian cerita dia ya. Gue nggak kenal Yesus. Kalau ditanya Yesus, lu kenal siapa bisa masuk surga? Gue kenal Alpha. Kan udah gila kan. Jadi cerita aja nih boy. Lu tahu kan sosok gitaris blues? Ya, bukan job kayak kita, reguler nggak dapat. Dia event. Dia harus bayangin. Saat itu gue lagi karena dia bilang jangan uji Tuhan, tapi buktiin. Gue kasih karena lu Tuhan yang hidup. Buktiin. Jadi gue berhenti kerja. Gue buktiin. Jadi suatu saat gue susah, gue diusir dari rumah kontrakan dan gue harus keluar. Gue ngadu sama dia, boy. Saat gue ngadu bukan gue minta tolong. Gue cuma bilang, Bung, nanti kalau gue diusir, gue titip anak bini gue di rumah lo ya. Dia ketawa. Siapa yang bisa usir? Emang tanah ini punya Pak Haji? Tanah ini punya Tuhan. Dia yang diusir. Lu anaknya. Gitu-gitu tuh. Oke. Dia nguatin gue. Tapi sekali lagi yang bikin gue tercengang. Yang gue bilang. Untung aja dia Kristen. Kalau dia kafir, gue masuk kafir, boy. Bener aja. Untung dia Kristen. Kalau kafir, gue percaya gue masuk kafir. Beneran. Dan dia bilang. Gue tahu saat itu di rumah itu. Dia udah gak makan dari kemarin. Bayangin, aku aja gak ada. Siang itu bener-bener gak ada. Ngopi aja dia gak. Bener-bener hari itu bener-bener gurun. Bayangin, boy. Sore hari, dia bisa kasih duit gue 500.000. Dan dia bilang, lu pergi dari rumah gue hitung P3. Kalau lu gak pergi, gue gebukin satu kampung, boy. Lu jangan tanya uang itu dari mana. Dan lu pergi. Lu bayar tuh. Tunggu, gue bilang. Gue masuk ke dalam rumahnya. Lu mau tahu, boy? Ini orang susah banget. TV-nya satu-satunya hiburan. Dia jual lewat belakang. Gue bilang, gue sujud sama orang ini. Gue bilang, lu ngomongin setan juga gue ikut. Gue bilang, karena gue gak pernah lihat orang susah banget bisa nolong. Ini makanya gue kalau kemana, gue pasti ngomongin dia. Alpha the Pretas. Dan kesaksian gue yang gak hilang. Dan saat dia tolong gue dengan ngasih uang 500.000. Dia gak punya apa-apa.
istri anaknya juga belum makan. Itu bagian yang sampai gue bilang sama bini gue, begitu pulang gue masih punya TV 2. Lu lihat tuh. Gue bilang sama bini gue, tai semua yang gue cari. Gue udah ngelihat Tuhan di condet gue. Gue lihat Tuhan. Udah gue nggak perlu buku-buku lagi. Nah ini itu juga kayaknya layak lo undang. Jadi ada cerita yang, aduh, buat gue itu. Dan kalau dia diundang, gue orang pertama yang akan dengar pertama kali. Biarkan dia yang cerita aja, jangan bro yang cerita. Oke. Terima kasih Oke, banyak, Ansel. Gue minta nomor Ani. teleponnya Bung Alfa. Gue minta Oke. Terima kasih telepon banyak Bung Alfa. kakak. Salam buat Oke. istri, anak-anak. Tuhan Shalom. berkati. Buat semua teman-teman di sini, Tuhan berkati semua malam ini. Kita semuanya. Amin. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday, Terima kasih brother. banyak, Happy Sunday. God bless you. God bless you too. Oke. Memang luar biasa memang hidup ini ya. Nera nyanyi, tetap nyanyi. Sabar dulu, Nera jangan muka asam. Yuk kasih tunjuk muka dulu. Karena Nera nggak mau nyanyi juga nggak apa-apa. Ya, semoga teman-teman yang ikut mendengarkan sharingnya kakak Ansel juga mendapatkan sesuatu ya. Berkat. Buat semua, tidak terkecuali siapapun. Karena dari tadi aku kalau dengar kak Ansel ngomong merinding bulu Dan dia bicara, sebenarnya dia berbicara tuh lebih kepada universal ya. Oh, sangat universal. Sangat universal. Memang wow. Ya, mengingatkan kita untuk tadi hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi kan kemudian diingatkan pada malam hari ini. Takut itu memang yang paling istilahnya natural dalam manusia tuh, dia takut. Padahal Tuhan bilang lu jangan pernah takut. Kenapa mesti takut? Setuju. Ya kan? Karena takut tidak menyelesaikan satu masalah. Gambarannya yang paling gampang kan begitu. Karena Allah akan menyelesaikan semua perkara tadi kan. Allah yang adil, dia akan dia seperti matahari yang menyinari. Ketika menyinari semua manusia di dunia, dia tidak pilih-pilih orang. Mau orang berdosa, orang apa, dia kasih semua itu sinar kena. Tapi buat teman-teman yang lain mungkin juga setelah mendengarkan mungkin haus, karena saya dari tadi juga haus. Mari kita ngopi dulu. Oke, Pak Puso Alberto. Tio Papuso Alberto ada di Melbourne ya. Have a good night. Have a good night. God bless you. Amin. God bless you too. Ada Babe juga. Babe, selamat malam. Ada Om Jeffrey Kyuk, ada Om Octavianus Mapada, ada Tom Stoms, ada Kakak Inyas Muja. Ya, selamat malam. Dan itulah imun yang Om Ansel bisa berbagi ke kita. Terima kasih Om Ansel. Terima kasih dari Om Udin ya. Imun ini memang kadang-kadang bisa dapat tidak terduga kadang-kadang ya. Imun itu sesuatu apa sharing atau boosting yang menguatkan kita. Bukan mungkin ya. Menurut saya sih benar juga Udin bilang. Ini malam kita bicara bahwa kita makin kuat bahwa kita jangan takut hari Senin besok. Hari Senin harus takut kita. Iya betul. Karena kita masih hidup. Mudah-mudahan hari Senin lu takluk sama kita. Karena betul. Kita masih di hari Minggu ini takluk sama kita karena kita masih hidup. Pasti Tuhan masih memberikan satu kesempatan buat kita untuk melakukan segala hal. Dan ada satu lagi kata-kata yang gue tangkap dari dia tadi, yang gue lihat dari gue coba rangkumkan dari dia punya pembicaraan bahwa jangan pernah takut. Ini hari ini anggaplah ini hari terakhir kita hidup. Dari gue punya tangkap sih dari dia punya. Ya. Berbuat terbaik ini hari. Gitu. Besok kalau memang masih ada besok kita hari Senin, berarti Senin yang takut sama kita taklukkan dia lagi. Ya, menghebatkan itu, berbuat yang terbaik yaitu tadi ya. Bagi kita kan tetap saling bantu teman, saling peduli, dan tetap saling menghebatkan. Oke. Nera nyanyi satu lagu. Tapi sebelumnya kita juga pamit duluan sebelum Nera. Tunggu Nera dulu nyanyi baru kita pamit aja. Oh, oke. Oke, berarti Nera nyanyi dulu. Oke, silahkan menyanyi. Nera mau nyanyi lagu apa? Kalandia, Tio Papuso. Kasih salam semua. Salam semuanya.
There was a secret that they forget. But don't really care for music. All the thoughts like this, the heart that beat, the mind of love, the major league, the baffled king composing hallelujah. 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 Your faith is strong, but it's already gone. If you and the moonlight over true, say bye to the beach and say go to off your head and blow your lips and through hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God of love, but all I ever learned from love is how to shoot somebody. Hallelujah. It's not a cry that to hear at night. It's not someone who's in the light. It's a good and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oke, Nera, terima kasih. Haleluya. Aduh, tapi memang haleluya menutup malam Menutup hari malam ini. yang Haleluya means we praise the Lord karena Tuhan hadir di atas puji-pujian. Puji-pujian, yes. Seperti kata kakak Memang Ansel. bukan kata Ansel, kata Alkitab, kata yang tadi diingatkan ke Ansel. diingatkan. Jadi memang benar, Tuhan tuh hadir di atas puji-pujian. Seperti contoh, setiap saudara kita yang Muslim, setiap hari mereka bernyanyi memuliakan. Ya, betul. Sama Tuhan. Mulai dari pagi. Ya, 5 waktu. 5 waktu. Dimulai dengan menaikkan puji-pujian. Worship. Yes. Betul. Luar biasa Tuhan ya. bertata dari puji-pujian. Okay. Amin. Terima kasih. Ini ada Oh, kakak Hans Markus Bartels, merinding beta. Bu Ansel, Om Boy, makasih banget untuk sharing hari ini, sangat luar biasa. Terima Tuhan kasih, berkati Tuhan kita berkati semua. Tuhan berkati juga semua teman-teman yang ada di rumah. Sukses buat kita semua ya. Kira have a blessed night, guys dong. Guys dong. Oke, guys dong. Terima kasih. Kita juga pamit juga undur diri. Kita juga pamit malam ini, malam yang sangat menyenangkan, yang sangat memberkati, sangat apa ya? Inspiring. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Mulat. Dan jangan lupa untuk selalu saling bantu teman, saling peduli dan tetap saling menghebatkan. Oke. Amin. Semuanya God bless you and happy Sunday.
Karena besok kita ketemu Senin. Yes, Biarkan kita- Senin berkata, aduh dia masih hidup. Oke, oh ada Om Antonius Vincent Farano, iya. selamat malam. Kita ketemu lagi besok jam Besok, 8. jam 8. Dengan bintang tamu yang berbeda. Bintang tamu kita besok adalah Bintang tamu kita besok adalah Berto Berto Pah. Pah. Berto Pah. Berto akan menceritakan banyak hal. Banyak Iya. hal. Luar biasa. Luar biasa. Sasandois. Ada hal yang kalian belum tahu, nanti dia akan ceritakan besok. Betul. Belum tentu semua tahu. Ya, Mungkin ada yang udah tahu, tapi mungkin belum banyak yang tahu. kita korek lagi yang lain-lain. Banyak hal yang nanti akan terbongkar besok. Oke, jadi besok kita ketemu jam 8 malam di acara Ngeboy, ngopi bareng Boy dan Boy dan Hani. Dengan bintang tamu kita, teman ngopi Teman kita. ngopi kita, Berto Pah. Since I never before, oh my soul, the sun comes up, it's a new day. It's time to sing